Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya kelas 6 SD pada tema 1, subtema yang pertama tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu akan melalui dua proses, yaitu proses penyerbukan dan proses pembuahan. Sebelum pada apa itu yang namanya penyerbukan atau apa itu pembuahan, marilah kita mengenal terlebih dahulu bagian-bagian bunga. Apa saja sih bagian-bagian bunga? Yang pertama, bagian-bagian bunga yang harus kalian pahami, yang pertama di sini adalah mahkota. Nah, mahkota ini adalah sering kita sebut sebagai perhiasan bunga. Ya, biasanya memiliki lembaran-lembaran yang lebar dan memiliki warna yang mencolok. Baik itu yang berwarna merah, putih, kuning, ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah benang sari. Benang sari ini bisa dilihat pada layar itu merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Ya, jadi pada bunga ini nanti ya, yang merupakan alat perkembangbiakannya itu ada dua alat kelaminnya, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan satunya lagi itu sebagai alat kelamin betinanya pada putik. Kemudian kelopak. Kelopak itu biasanya merupakan pembungkus ketika bunga masih menguncup ya. Biasanya berwarna hijau seperti daun, itulah yang kita sebut sebagai kelopak. Selanjutnya adalah dasar bunga. Dasar bunga ini sendiri itu biasanya ada di bagian bawah ya, yang di bagian bawah bunga itu namanya dasar bunga. Kemudian tangkainya itu tangkai bunga biasanya itu terdiri atas kayak seperti kayu ya, kayunya itu tangkainya ya, di dalamnya ada berupa kayu itu. Kemudian bakal biji. Nah, bakal biji ini adalah tempat yang nantinya itu ketika sudah mengalami pembuahan itu akan menjadi sebagai bakal biji atau nantinya akan menjadi sebuah buah yang akan kita makan. Itu awalnya dari sini. Kemudian tangkai putik. Nah, tadi sudah disampaikan untuk putik itu sendiri adalah alat kelamin betina pada tumbuhan, yang pada bunganya itu sendiri. Nah, kalau tangkai putiknya itu tangkainya yang memanjang. Kemudian untuk kepala putiknya itu yang di atasnya, yang paling ujung atas itu namanya kepala putik. Selanjutnya adalah tangkai sari. Tangkai sari ini merupakan bagian pada benang sari. Dan yang terakhir adalah kepala sari. Kepala sari ini yang nantinya itu di dalamnya terdapat beberapa yang kita sebut sebagai serbuk sari. Yang serbuk sari inilah yang nanti ketika akan menempel pada putik itu nanti akan terjadi yang kita sebut sebagai penyerbukan. Nah, untuk lebih jelas perhatikan pada layar berikut. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan.
Nah, apa sih yang disebut dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ya, jadi serbuk sari yang ada pada benang sari itu akan jatuh pada putik, terutama di kepala putik. Kita sebut peristiwanya adalah penyerbukan. Nah, ini bisa dilihat pada kepala sari itu yang mengandung serbuk sari. Ketika misalnya tertiup angin akan jatuh pada kepala putik, itu kita sebut sebagai penyerbukan. Nah, setelah terjadinya penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh seperti bulu ya, buluh serbuk sari yang nantinya akan bergerak menuju ke ruang bakal biji. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang bakal biji itu nantinya akan berkembang menjadi sebuah buah. Nah, di dalam ruang bakal biji tersebut terjadilah sebuah peristiwa yang kita sebut sebagai pembuahan. Nah, pembuahan itu ya nanti bisa dilihat ini ya. Jadi di ruang bakal biji itu akan terjadi yang namanya pembuahan. Yang namanya pembuahan itu, pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan, atau istilah lainnya adalah spermatozoid, dengan kepala putik atau sel kelamin betina, nama lainnya atau kita sebut sebagai sel telur ya. Jadi ketika sudah menempel, kemudian terjadi peleburan antara serbuk sari dengan kepala putik. Nah, hasil dari pembuahan itu sendiri kita sebut sebagai zigot ya. Dari zigot itu akan berkembang menjadi lembaga ya, kemudian lembaga itu nanti akan berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji itu kemudian berkembang kembali menjadi biji, biji berkembang menjadi bakal buah, dan yang terakhir akan menjadi sebuah buah ya. Jadi hasil akhir dari pembuahan itu adalah buah. Nah, itu. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif bisa kita lihat. Yang pertama di sini adalah contoh buah mangga ya. Tumbuhan mangga itu berkembang biak dengan cara generatif. Kemudian ada juga jambu biji, kemudian ada juga padi ya, ada juga jambu air. Contoh-contoh yang lain pun masih banyak seperti durian dan lain-lain. Itu nanti bisa kita pelajari atau adik-adik itu bisa cari sumber lain di internet maupun yang lain. Kemudian macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Itu ada beberapa. Yang pertama, anemogami. Nah, anemogami itu apa? Yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tumbuhannya adalah padi, jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Nah, ini contohnya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai zoidiogami. Itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, hewan apa saja yang membantu penyerbukan? Di antaranya kupu-kupu, kelelawar, bekicot, dan burung. Jadi hewan-hewan itulah yang mampu membantu penyerbukan pada tumbuhan. Kemudian contoh tumbuhannya yang dibantu oleh hewan adalah mawar, melati, bunga sepatu ya, kemudian dan bunga matahari. Nah, jadi ketika adik-adik itu melihat ada sebuah bunga dihinggapi oleh kupu-kupu maupun ada burung
maupun yang lebah dan yang lainnya, itu artinya mereka sedang membantu penyerbukan, ya. Mereka membantu penyerbukan sehingga terjadilah proses akhirnya, yaitu pembuahan. Kemudian ada istilah lain, hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Contohnya adalah tumbuhan ganggang dan hidrilla. Ada juga yang disebut antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tumbuhan vanili, salak, dan tumbuhan anggrek. Nah, jadi tadi itu ada 4 jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Nah, sekarang kita akan belajar berdasarkan asal serbuk sarinya. Itu apa? Apa saja? Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya itu ada beberapa, ada 4, ya, yaitu pertama, penyerbukan autogami. Apa itu penyerbukan atau penyerbukan sendiri, atau istilah lainnya adalah autogami, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya adalah bunga turi, rambutan, dan bunga sepatu. Nah, ini bisa diperhatikan pada gambarnya. Jadi penyerbukannya itu, serbuk sarinya itu berasal dari bunga itu sendiri, menempel pada putik, kepala putik dalam bunga itu sendiri. Kita sebut sebagai penyerbukan bukan sendiri atau autogami. Tangga atau istilah lainnya yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contohnya di sini adalah jambu, kelapa sawit, dan untuk menggunakan tangga. Dalam satu tumbuhan misalnya ada 2 bunga, ya. Nah, pada bunga tersebut serbuk sarinya menempel pada bunga yang lain, tetapi dalam satu tumbuhan. Itu kita sebut sebagai penyerbukan tetangga atau keilogami. Ada juga penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Contohnya ada melinjo, kamboja, dan pinus. Jadi seperti ini. Nah, ada 2 tumbuhan. Ingat ya, 2 tumbuhan yang memiliki jenis yang sama. Ya, misalnya di sini antara pinus dengan pinus misalnya sama. Nah, serbuk sari pinus tumbuhan satu itu kena angin misalnya, ya, kemudian menempel pada kepala putik pada tumbuhan pinus yang lainnya, ya. Jadi beda tumbuhan tetapi memiliki jenis yang sama, itu kita sebut sebagai penyerbukan silang, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat yang berbeda. Contohnya adalah penyerbukan pada antara jambu batu merah dengan jambu batu putih. Jadi seperti ini. Penyerbukan basar artinya seperti ini. Jadi dalam ada 2 tumbuhan itu memiliki jenis yang berbeda atau punya sifat yang berbeda. Satunya jambu batu yang berwarna merah, satunya lagi jambu batu yang berwarna putih. Nah,
serbuk sari pada jambu batu yang berwarna merah itu menempel pada kepala putik jambu batu yang berwarna putih, sehingga terjadi silang ya, antar dua tumbuhan yang memiliki jenis yang berbeda, sehingga nanti akan dihasilkan jambu batu yang berwarna pink. Itu bisa jadi seperti itu karena antara merah dengan putih nanti akan bercampur di situ, akan menghasilkan satu jenis individu yang baru, artinya satu jenis buah yang baru ya, maksudnya itu dengan warna yang pink, itu seperti itu misalnya. Nah, demikian tentang penyerbukan generatif, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Semoga bermanfaat dan tunggu materi selanjutnya untuk mata pelajaran yang lain. Selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan yang lain-lain, pakai masker untuk menjaga diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.